Halo, balik lagi di PTV Show dan masih bersama dengan Miss Alif. Tentunya kita masih ngobrolin tentang pengaruh keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Nah, Miss Alif tadi ya udah sempat potong nih, Iya. udah dipikirin ya, baik-baik ya. Tapi gini Miss Alif, emang banyak banget nih masalah anak-anak yang mereka tuh ada rasa kekhawatiran untuk cerita yang sebenarnya gitu kepada orang tuanya karena takut diomelin gitu kan. Terus kemudian orang tua juga terkadang untuk merespon anaknya suka bingung. Ini harusnya saya support anak atau saya harus tetap kasih tahu yang benar dan yang salah Iya. atau bagaimana sih atau pada momen-momen seperti apa ini saya harus merespon. Nah, gimana Oke. nih misalnya? Jadi gini, kebanyakan orang tua melarang dan tidak ada reason dibalik melarangnya seperti apa. Oke. Itu juga nggak boleh. Dan ada juga yang bilang gini, jangan kebanyakan ngomong negatif. Oke. Jadi nggak boleh ngomongin jangan Yes, kebanyakan jangan yes. gitu. Ini aku juga pernah denger sih. kayak misalkan gini, jangan lari-larian. Bisa juga gini, oke nak, kalau misalkan di dalam rumah boleh berjalan, kalau mau lari di luar rumah. Oke. Ibaratnya yang kayak gitu. Kita semaksimal mungkin memberikan kalimat-kalimat yang positif pada anak. baik. Nah, kalau menurut saya Bukan pelarangan ya. iya, Oke. betul. Dan kalau misalkan udah nggak ada lagi dan harus dilarang, nantinya harus dikasih tahu tuh apa aja, kenapa Why? sih? Iya, kebanyakan kalau misalkan orang tua ngelarang ya udah ngelarang aja tanpa dikasih tahu kenapa sih aku nggak boleh ngelakuin itu gitu Oke, kan. oke. Nah, terus kalau misalkan banyak orang tua yang seharusnya belajar ya, sekarang kan banyak banget tuh parenting ya. Yes, kelas-kelas parenting. Yes, itu udah banyak banget gitu. Kalau menurut aku sekarang ya karena orang tua tuh kayak sekolahnya tuh kan gak bakalan selesai-selesai nggak Bener sih? banget, Iya kan? banget. Harus Apalagi belajar dengan terus-terus. ujian yang kasusnya tuh selalu beda-beda banget kan. Yes, bener Karena banget. dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan lain sebagainya. Ini yang bikin orang tua harus selalu update kualitas diri gitu Iya, ya. Oke. masalahnya kayak anak sekarang nggak bisa kita samain sama anak yang dulu, Oke, ya nggak yes. sih? Kayak banyak. Tapi orang tua paling sering ya menyamakan bagaimana kemudian orang tuanya dahulu Iya. mendidik beliau begitu ya Iya, dengan iya. caranya yang diharapkan terhadap anaknya gitu. Iya. Apakah ini bisa disamakan nggak sih sebenarnya misalnya? Sebenarnya sih kalau kita balikin lagi, sebenarnya kita kalau mau ngomong kayak misalkan saya sekarang ngomong nih sama Mbak Yes. Irma gitu. Karena Mbak Irma saya udah tahu karakternya. Oke. Nah, belum tentu saya mentreatment Mbak Irma sama anak yang lainnya atau Oke. mbak-mbak yang lainnya sama gitu. Oke. Gitu. Jadi kita harus ngelihat karakteristik anak kita Anak, seperti dulu. oke. Jadi kenali karakteristik anak kita dulu yang seperti apa. Misalkan tipikal anaknya nggak bisa dibentak. Baik. Misalkan ya. ada kan, Oke. jadi harus seperti apa cara kasih taunya. Ada juga lucu. Jadi ada anak yang suka sama reward. Yes. Jadinya dia apapun harus dipakein reward Oke. gitu. Dan ada lagi Kayaknya kalau anak yang reward semua orang suka nggak sih? tapi ada juga loh. Aku juga ada tidak klien terlalu yang pengaruh ya. tapi kalau misalkan ditakutin sama mbaknya atau susternya gitu, awas nanti ada ondel-ondel. Terus dia langsung ngerjain. Mau dikasih ondel-ondel nggak gitu? Lebih baik, jadi lebih kena kayak gitu dibanding Dikasih reward. dikasih. Nah, Oke. sebenarnya yang menakut-nakutin itu sebenarnya nggak boleh. Oke. Jadi kan, jadi harus diganti yang seperti itu gitu. Jadi khawatirnya nanti anaknya bakalan sampai gede gitu, takut sama apapun gitu. Oke. Takut akan sesuatu yang Iya. ditakut-takutin itu ya. Kalau Yes, zaman dulu kan sebenarnya. kayak jangan keluar nanti ada gitu ya. Ah, Sudah malam nanti iya. tidak dan lain-lain sebagainya. Dan itu sebenarnya gak bagus untuk tumbuh kembang anak Iya. begitu ya. Begitu juga kita Oke. biasa sering dibanding-bandingin nggak Iya, sih? Nah, iya. itu juga seharusnya tidak. Ya kita sebagai personal udah gede ya, udah ngerti, udah paham gitu, pasti kan gak Yang mau kadang maksudnya dibanding-bandingin. bukan ngebandingin sih, hanya ingin memberikan satu nilai baru aja Iya, ya. iya. Tapi aja nggak jadinya suka, kan? kayak dinilainya ke orang gitu Yes, loh. yes. Nah, itu sebenarnya kurang bagus juga gitu. Oke. Karena masalahnya anaknya mereka bukan orang tua kita juga kan, beda Yes. orang tua. Iya, Jadi masa iya. sih kita bakalan mau ini balikin lagi, kan orang tuanya bukan mama. Kalau misalkan kayak gitu hati-hati ya, kan ini iya. sesuatu yang Jadi mungkin saja terjadi ya. Oke. gitu. Jadi apalagi anak-anak sekarang udah kritis-kritis banget Banget, kan. ya. Jawabannya tuh kayak banyak banget dan kayak masuk di logika Aku aja baru gitu. tahu jawaban itu kayak aku bisa Oh kayak iya gitu ya. Oh iya ya, masuk Enggak, juga di enggak. logika Tenang gitu orang kan. tua aku. Ya Iya benar-benar gitu. sih. Jadi kalau menurut saya sih kita juga sebagai orang tua, kalau sudah menjadi orang tua tuh lihat juga zamannya seperti apa. Tapi bukan berarti kayak misalkan Muslim gitu ya, yang agama-agama gitu juga
kan dibentuknya dari kecil. Betul. Jangan sampai nantinya kita santai aja perkembangan zaman, agamanya kita jadi nggak menghiraukan. Yes. Nah itu dia sih sebenarnya yang Oke. harus kita ini lagi lihat Artinya lagi. perkembangan akhlak, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana Islam mengharuskan cara orang mendidik anak, itu kan juga sebenarnya udah lengkap banget ya, Miss Yes, Alif benar ya. banget. Bagaimana kemudian harus memperhatikan akhlaknya dan lain sebagainya, yang mana kembali lagi harus dipahami pemirsa bahwa itu harus selalu kita tingkatkan dalam mendidik anak itu sejak dini begitu. Iya. Tapi tadi nih jawabannya adalah apakah kemudian orang tua harus selalu support anaknya atau sebenarnya orang tua bisa juga memberikan nilai kepada anak gitu. Karena takutnya gini Miss Alif, kayak kalau kita selalu support anak nanti dia kebiasaan untuk terus menjadi dirinya sendiri karena dia selalu tahu bahwa orang tuanya akan selalu membela, yang dia tidak pernah tahu akan nilai, karena kan yang membedakan seseorang menurut aku nih adalah nilai ya. Kayak kita kan diajarin sejak kecil adalah diajarkan nilai. Ada nilai benar, ada nilai yang salah. Nah, bagaimana nih misalnya? Kalau masalah support, kalau aku melihatnya malah yang dalam segi yang positifnya ya. Kalau orang tua kan gini, orang tua pasti sudah lebih duluan ya lahirnya daripada anak-anak, otomatis salah benar orang tua lebih tahu gitu. Jadi orang tua juga harus tahu bagaimana support anak, maksudnya ibaratnya kalau misalkan dia maunya menyontek ya itu kan nggak boleh disupport gitu loh. Terus kalau misalkan apapun juga, nah yang terkadang kalau misalkan anak, mama ini aku disalahin sama ini sama guru, anak teman atau apa gitu, terus ibunya yang maju, seharusnya kan kita harus anak kita yang menyelesaikan. Dan kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu sama anak, seharusnya kita ajarin tuh pelan-pelan gimana caranya ya kalau misalkan ada orang yang mukul kamu gitu. Biasanya sih ya ibu-ibu ya udah balas aja ya, itu kan juga ya kan, karena dia biar cepet aja gitu ya, kayak pengen anaknya tuh jadi jagoan gitu kan. Atau mana mama samperin sini ya kan. Ya, itu banyak banget kasusnya. Itu benar atau salah tuh Miss Alif? Ya seharusnya kan itu kan kita tanya dulu latar belakang apa gitu. Dan kalau saya pribadi selama itu belum kerana yang benar-benar kita ditonjok sampai yang parah atau gimana atau cuma nabok aja, itu kan bisa itu kan bisa ditanyakan, maksudnya biar mereka yang sesama anak-anak ini yang ngobrol lah ya. Dan juga ibaratnya, andai kata tidak ada bekas, artinya kan sejauh mana dia mentoleransi satu aktivitas lawannya begitu ya. Artinya barangkali cuma sekedar kecolek tapi dibilangnya kayak dipukul padahal enggak gitu. Supaya si anak nih bisa bertoleransi juga. Dan juga dilihat intensitasnya Mbak Irma. Kalau misalkan cuma sekali, ya itu sekali dan gak ada bekas ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah berkali-kali, kita lihat juga nih apakah anak kita dibullying di sekolah. Itu yang paling penting. Makanya kenapa anak tuh kita tuh ajarin dari kecil terbuka sama kita, cerita apa yang itu biar terhindar dari itu bullying tadi itu. Oke, luar biasa. Ini bicara soal bullying ini udah kayak beda episode lagi ya. Oh iya, benar. Tapi karena emang benar-benar support system dari keluarga ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, karena kita merasakan ya bagaimana jadi seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang memberikan support kepada kita gitu ya. Pasti Miss Alif juga merasakan bagaimana kemudian keluarga sangat-sangat memberikan support kepada Miss Alif, bagaimana terutama orang tua begitu ya, yang bahkan kita berani untuk mengatakan hal-hal yang ingin kita coba gitu, karena anak dari kecil sampai dengan remaja ini banyak banget hal yang mau dicoba gitu. Nah, ini peran orang tua sebenarnya ya yang sangat dibutuhkan oleh anak. Apakah kemudian hal-hal yang mereka kepo tadi bisa untuk dicoba atau sebenarnya harus dihindari 100% ya. Nah, Miss Alif ini kan pemirsa, beliau ini luar biasa sekali aktivitasnya adalah sebagai terapis, di mana tentunya kita pengen tahu juga sebenarnya contoh klien seperti apa sih yang kemudian membutuhkan terapi yang dilakukan oleh Miss Alif ya. Oke, boleh. Kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama kami.